Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rubianti Novita Irmawati, NPM 2103021037. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Pemikiran Ekonomi Islam pada masa Bani Umayyah. Yang pertama adalah sejarah pemerintahan Bani Umayyah. Muawiyah ibnu Abi Sofyan adalah khalifah pertama pada masa dinasti Umayyah. Terbentuknya dinasti ini dan diakui secara resmi Muawiyah semangku jabatan khalifah pada tahun 661 Masehi atau 41 Hijriah. Kekhalifahan Bani Umayyah adalah khalifah pertama setelah masa Khulafaur Rasyidin yang memerintahkan dari 661 sampai 750 di Jazirah Arab dan sekitarnya, serta dari 756 sampai 1031 di Cordoba, Spanyol. Nama dinasti ini dirujuk kepada Umayyah bin Abdul Aziz Syam, kakek buyut dari khalifah pertama Bani Umayyah, yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan. Beliau pada mulanya hanyalah gubernur Syam, akan tetapi setelah terjadinya pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan, maka situasi itu dimanfaatkannya untuk melawan kekuasaan Ali bin Abi Thalib, sehingga timbul perang Siffin. Yang kedua, tata politik dan pemerintahan Bani Umayyah. Daulah Bani Umayyah telah mampu melakukan ekspansi yang sempat terhenti pada masa Ali. Tunisia dapat ditaklukkan di sebelah timur. Muawiyah dapat menguasai daerah Khurasan sampai ke Sungai Okus dan Afghanistan sampai ke Kabul. Ekspansi ke timur yang dilakukan Muawiyah kemudian dilanjutkan oleh Khalifah Abdul Al-Malik. Dia mengirim tentara menyeberangi Sungai Okus dan dapat berhasil menundukkan Balkh Bukhara Khawarizm. Yang ketiga adalah kebijakan umum pada masa Bani Umayyah. Pada masa pemerintahan Umayyah berada di tangan Khalifah Abdul Malik ibnu Marwan lebih kurang 12 tahun, kondisi dinasti Umayyah ini relatif stabil. Kondisi ini terjadi justru karena mendapat dukungan Al-Hajjah, seorang panglima penakluk Mekah yang bertangan besi, memimpin wilayah sebelah timur yang merupakan provinsi yang sangat berbahaya dari segi keamanan. Dengan adanya kerjasama yang baik antara Abdul Al-Malik dan Al-Hajjaj, ini menghasilkan pemerintahan yang kuat yang ditandai dengan meningkatnya anggaran pemerintah untuk berbagai macam pekerjaan umum. Di antaranya adalah pembangunan prasarana dan masjid-masjid di berbagai provinsi. Dan yang terbesar ialah pembangunan Dome of the Rock, Kurban al-Shaha di atas Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Yang ketiga adalah kebijakan umum pada masa Bani Umayyah. Pada masa pemerintahan Umayyah berada di tangan Khalifah Abdul Malik ibnu Marwan lebih kurang 12 tahun, kondisi dinasti Umayyah ini relatif stabil. Kondisi ini terjadi justru karena mendapat dukungan Al-Hajjah, seorang panglima penakluk Mekah yang bertangan besi, memimpin wilayah sebelah timur yang merupakan provinsi yang sangat berbahaya dari segi keamanan. Dengan adanya kerjasama yang baik antara Abdul Al-Malik dan Al-Hajjaj, ini menghasilkan pemerintahan yang kuat yang ditandai dengan meningkatnya anggaran pemerintah untuk berbagai macam pekerjaan umum. Di antaranya adalah pembangunan prasarana dan masjid-masjid di berbagai provinsi. Dan yang terbesar ialah pembangunan Dome of the Rock, Kurban al-Shaha di atas Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Yang keempat, sistem ekonomi dan fiskal pada masa Bani Umayyah. Pada masa pra-Islam, uang Romawi dan Persia digunakan di Hijaz. Di samping beberapa uang perak dinar yang bergambar burung hantu Atiks, pada tahun 695, Abu Al-Malik mencetak dinar emas dan dirham perak yang murni hasil karya orang Arab. Wakilnya Ira Al-Hajjaj mencetak uang perak di Kufan pada tahun berikutnya. Faktor kemajuan ekonomi pada masa Daulah Bani Umayyah. Yang pertama, perdagangan setelah Daulah Umayyah berhasil menguasai wilayah yang cukup luas, maka lalu lintas perdagangan mendapat jaminan yang layak bagi melalui jalan darat. Yang kedua, pertanian dan industri dalam bidang pertanian Umayyah telah memberi tumpuan terhadap pembangunan di sektor pertanian. Beliau telah memperkenalkan sistem irigasi pengairan yang bertujuan meningkatkan hasil pertanian.
Yang ketiga, reformasi fiskal selama pemerintahan Umayyah, semua pemilik tanah, bagi yang muslim dan non-muslim, diwajibkan membayar pajak tanah. Sementara itu, pajak kepala tidak berlaku bagi penduduk muslim, sehingga banyak penduduk yang masuk Islam secara ekonomi. Hal ini yang melatar belakangi berkurangnya penghasilan negara. Yang keempat, pembuatan mata uang pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwah 65–86 Hijriah. Beliau membuat kebijakan untuk memakai mata uang sendiri. Pemerintah saat itu mendirikan tempat percetakan mata uang di Itjar. Mata uang dicetak secara terorganisir dengan kontrol pemerintah. Kemudian pada tahun 77 Hijriah atau 697 Masehi, Khalifah Abdul Malik mencetak dinar khusus yang bercorak Islam yang berisi teks Islam ditulis dengan tulisan Hufi. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.